Bang, nonton video Bang Lutfi ya? Yang mana? Itu yang skill tak berguna. Oh, itu terinspirasi namanya. Tapi kenapa Bang bikin video ini? Jangan video orang. Aku punya alasan. Jadi aku nonton video Bang Lutfi yang skill tak berguna itu. Kemudian aku nonton sampai akhir. Lalu aku komentar tentang skill tak berguna aku. Dan akhirnya komentarku dikasih hati dan dibalas bikin animasinya Bang sama Bang Lutfi. Oke, selamat lah. Nih loh, Apa? tengok nih. Gak patah tulangnya Bang. Gak apa-apa, gak usah khawatir. Untung baik-baik aja. Iya, anyway. Hai, namaku Arya, dan hari ini aku akan berbicara tentang skill-skill tak berguna yang aku punya. Semua orang mempunyai bakat dan skill yang berbeda. Mempunyai skill yang berbeda dari orang yang berbeda membuat kita dapat memenuhi beragam peran sosial pada masyarakat. Sebagai konten kreator animasi pengalaman, skill menggambar adalah salah satu skill yang perlu dikuasai. Tetapi tidak semua skill itu berguna untuk kehidupan. Terdapat juga skill yang dilakukan cuma untuk bersenang-senang atau cuma dilakukan biar kelihatan keren. Aku buat video ini untuk membuktikan klaim yang aku buat di komentar itu. Tapi aku juga punya skill tak berguna lainnya yang tidak disebutkan di komentar. Jadi inilah beberapa skill gak guna yang aku punya. Nomor 1, Hitchhiker's Thumb. Bisakah kalian begokan jempol kalian 90 derajat ke belakang tanpa disentuh apa-apa? Jika iya, jempol kalian termasuk Hitchhiker's Thumb. Kondisi ini terdapat pada sekitar 1/3 dari populasi manusia. Penyebab sebenarnya tidak diketahui, tetapi genetik terlibat dalam hal ini. Jika kalian melihat seseorang bisa melakukan itu tanpa rasa sakit, kalian tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja. Nomor 2, tepuk tangan dengan cepat. Kalian bisa gini gak? Wih, gimana caranya? Langkah 1, posisikan dua tangan kalian seperti ini dengan telapak tangan menghadap satu sama lain dan dengan jarak tertentu supaya jari-jari bisa mengenai telapak tangan lain. Langkah 2, pukul telapak tangan kiri dengan 4 jari tangan kanan. Langkah 3, kembalikan tangan kanan ke posisi semula dan pada saat yang bersamaan, pukul telapak tangan kanan dengan 4 jari tangan kiri. Langkah 4, lakukan hal yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Langkah 5, lakukan langkah 3 dan 4 secara berulang. Tip, jangan sengaja putar pergelangan tangan Anda. Gunakan sikut tangan kalian untuk menepuk. Coba kalian lakukan secara perlahan terlebih dahulu, kemudian tampak kecepatannya secara bertahap jika sekiranya kalian bisa. Cara lainnya adalah pastikan kedua telapak tangan saling bersentuhan, kemudian gesek kedua telapak tanganmu dengan sangat cepat menggunakan siku tanganmu sampai terdengar suara tepukan. Nah, bayangkan berada di suatu pertunjukan atau seminar di mana ketika orang lain tepuk tangan seperti biasa, Anda tepuk tangan dengan cepat. Nonton lain akan melihatmu. Nomor 3, hitung sampai 1023 dengan dua tangan. Seberapa besar kalian bisa menghitung dengan dua tangan? Walaupun kita semua, dengan pengecualian, punya 10 jari, jawabannya bukan 10, jawabannya sebesar yang kalian bisa, tergantung cara menghitungnya. Jadi, bagaimana cara menghitung 0 sampai 1023 dengan dua tangan? Pertama-tama, posisikan dua tangan seperti ini, dengan telapak tangan menghadap kamu. Kemudian tandai 10 jari kalian dengan bilangan, seperti ini. Kemudian tutup beberapa jari dan buka jari-jari lainnya. Terserah jari mana yang ditutup. Semuanya ditutup boleh, tidak ada yang ditutup juga boleh. Kemudian jumlahkan bilangan-bilangan dari jari-jari yang dibuka. Semua bilangan dari 0 sampai 1023 bisa dengan unik disandingkan dengan gestur tangan. Kalau hitung 1, 2, 3, dan seterusnya gimana Bang? Pertama, lihat jari tertutup mana yang paling kanan. Kedua, kemudian balikan jari tersebut dan semua jari-jari di sebelah kanannya. Dari terbuka ke tertutup dan dari tertutup ke terbuka. Lakukan hal ini secara berulang-ulang, dimulai dari 0. Kalau pertama kali pasti agak susah, tapi lama-lama ketemu polanya dan akan hafal dan jadi muscle memory.
Jika kita ganti jari terbuka dengan 1 dan jari tertutup dengan 0, maka kita akan mendapatkan representasi basis 2 dari suatu bilangan. Dan ini cara menghitung di basis 2 atau biner. Sistem bilangannya digunakan komputer. Nomor 4, mengucapkan dan mengeja 2 nama tempat terpanjang di dunia. Menurut Guinness World Records, nama tempat terpanjang di dunia adalah กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศน์มหาสถานอมรพิมานอวตารสถิต Sakataya Witsanukam Prasid, yang dikenal juga dengan Bangkok, ibu kota Thailand. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศน์มหาสถานอมรพิมานอวตารสถิต Sakataya Witsanukam Prasid. Panjang juga ya. Nah, 2 nama terpanjang yang aku bisa ucapkan adalah yang pertama, Taumata Fakatanya Hangako Wawaw O Tamatea Turipu Kakapiki Mongohoro Nukupokai Fenua Kitana Tahu. Dan yang kedua, Shanvar Posquinges Kogere Huerendro Posante Silio Kokokoh. yang pertama, walaupun lebih panjang, ternyata menurutku lebih mudah dibaca untuk orang Indonesia. Kok bisa? Nama tempat tersebut berasal dari bahasa Maori, bahasa asli Selandia Baru, yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ini berarti bahasa Maori serumpun dengan bahasa Indonesia, banyak bahasa daerah di Indonesia dan Filipina, bahasa Hawaii, dan bahasa Malagasy yang terletak di Madagaskar. Semua konsonan dari bahasa Maori dapat ditemukan di bahasa Indonesia. Perhatikan bahwa WH dibaca Fa atau fa. bedanya adalah Fa dibaca dengan menyentuh bibir bawah dengan gigi atas, sementara fa. dibaca dengan bibir atas dan bibir bawah saling bersentuhan. Dan juga setiap vokal di bahasa Maori juga ditemukan di bahasa Indonesia. Dan pola suku kata yang simple. Dengan 3 fakta tersebut, kata-kata dalam bahasa Maori sangat mudah diucapkan untuk orang Indonesia. Sekarang bandingkan cara aku ucapkan nama tempat itu dengan video dari YouTube. Taumata Fakatanya Ngak Wawaw Tamatea Turipu Kakapiki Mongohoro Nukupokai Fenua Kitana Tahu. Taumata whakatangihanga ko wauau o tamatea turipu ka piki maunga horonuku po kai whenua ki tana tahu. Gimana? Mirip kan? Untuk nama tempat yang kedua, nama tempat itu menggunakan bahasa Wales. Alasan mengapa menurutku lebih sulit dibaca daripada yang Taumata itu adalah karena 2 konsonan yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, yaitu yang dieja dengan LL dan yang dieja dengan CH. Ini caraku mengucapkan nama ini. Shanvar Posquinges Kogere Huerendro Posante Silio Kokokoh. Bandingkan dengan audio dari Wiktionary. Llanfair Pwllgwyngyll Goger Chwrndrobwll Llantysilio Gogogoch. Llanfair Pwllgwyngyll Goger Chwrndrobwll Llantysilio Gogogoch. Nah, ini kan masih melafalkan. Sekarang waktunya mengeja. Taumata KauateateaTurI Pukakapikimaunkapaukeroknukaupokaiwhaenukitanahu LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCH WYRN DROBWLLLANTYSILIO Nomor 5 aku agak ragu bisa tahu nggak karena nomor 5 Ya. Bekakit kalsi kikenaps. Ini adalah tongue twister atau pembelit lidah dari bahasa Georgia yang berarti kata itu berbunyi atau menguap di dalam air. Oh, ternyata ada juga kata menguap setelah aku cari kata kejar untuk suara katak. Bekakit kalsi kikenaps sulit dibaca karena konsonan kari yang dibaca ke atau yang dilafalkan di bagian belakang mulutmu. Dan kemudian terdapat konsonan cili
yang dibaca ce, dan karena konsonan cili dan kari saling bersebelahan dalam kata kalshi. Catat bahwa ke dan ce merupakan konsonan ejektif, yang berarti konsonan itu dilafalkan sambil menutup pita suara. Konsonan ejektif dilambangkan di alfabet fonetik internasional dengan tanda ini. Bandingkan cara aku melafalkan kalimat itu dengan video dari YouTube. Kemudian ini bahasa Denmark dari bubur merah dengan krim. Ini sulit diucapkan karena suara h, dan yang sangat asing untuk lidah Indonesia, terutama yang tidak sama dengan atau z. Nomor 6. Menyebutkan alfabet urutan mundur. Daripada menyebutkan A sampai Z, aku menyebutkan Z sampai A. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Nomor 7. Menyelesaikan rubik dan beberapa variasinya. Jika menjadikan skill ini sebagai karir seperti speed cubing, skill ini berguna. Jika tidak, tidak berguna. Aku tidak lagi menjadikan ini sebagai karir, jadi ini tidak berguna. Here we go. Nah, jadi aku punya beberapa jenis rubik di sini. Yang ini namanya 2x2, ini 3x3, ini 4x4, ini namanya Megaminx, ini namanya Pyraminx, dan ini namanya Square One. Halo, aku Arya dari masa depan. Aku cuma mau bilang bahwa dua penutup corner ini hilang karena terjatuh dari lemari ke lantai pada tahun 2022. Dan stiker ini juga hilang karena entah gimana bisa kecabut dan hilang gitu aja. Jadi ya. Nomor 8. Goyang-goyang tangan. Kepalkan kedua tangan kalian. Kedua tangan diletakkan sejajar dengan perut. Kemudian goyangkan kedua tangan kalian kanan kiri secara berulang. Dan akhirnya selesai juga video ini. Skripnya juga lebih panjang daripada video sebelumnya dan aku minta maaf karena tidak upload selama sebulan.
Kalau mau bolehlah like dan subscribe. Follow juga akun sosial media aku. Namaku Arya. Nama Philo. Sekian video ini dan sampai jumpa.